Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sima Perwira. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan anggota Komisi di DPRD Jawa Timur yang tentu saja sudah dikenal di mana-mana ini ya, yaitu adalah Bapak Haji Shatib MSI. Siap, terima Selamat kasih. pagi, siang, sore. Pagi, Assalamualaikum siang Pak tapi Shatib. kelihatan pagi terus ini. Iya, kita ketemu lagi nih ya Pak ya. Iya, siap. Oke deh. Nah pemirsa, kali ini kita akan ngobrolin masalah transportasi publik nih sebagai alternatif solusi kemacetan di Jawa Timur. Kalau melihat Jawa Timur sebenarnya sih saya nggak terlalu ini ya pemirsa ya, nggak terlalu skeptis atau khawatir karena kemacetannya tuh ternyata masih bisa terkendali. Tapi fungsi dari transportasi publik tersebut bisa loh ternyata untuk membantu perekonomian antar wilayah di Jawa Timur karena gimana ya pemirsa ya, kemacetan itu juga walaupun tidak signifikan terjadi di Jawa Timur tetap menjadi masalah utama begitu di Jawa Timur. Dan tentu saja berbagai upaya telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur ya. Belakangan sudah ada yang namanya Transjatim yang mengkonektivitaskan antara beberapa wilayah aglomerasi di Jawa Timur. Dan kali ini juga akan muncul lagi koridor baru yaitu koridor 6 Sidoarjo Mojokerto. Ini akibat antusias masyarakat yang begitu tinggi. Nah, kita akan mengetahui nih sebagaimana sebenarnya transportasi publik ini diminati oleh warga Jawa Timur bersama dengan Pak Shatib. Pak Shatib. Siap. Nah, kita kenalan dulu. Pak Shatib ini juga dari fraksi Gerindra, pemirsa. Nah, Dapil Lumajang dan juga Jember, sekaligus sebagai bendahara fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur. Siap. Yang megang uang nih berarti ya. Namanya bendara. Yang megang anggaran. Bisa diartikan apalah. Baik. Pak Shatib, kalau melihat transportasi di wilayah Jawa Timur, ini kayak gimana sih Pak? Sejauh ini kan kita baru punya yang namanya Transjatim aja nih Pak. Betul. Apakah akan merambah ke laut dan juga udara juga nantinya? Tapi sebelum itu boleh dikasih tahu kondisi umumnya ini seperti apa? Siap. Jadi kalau kita bicara tentang kemacetan di Jawa Timur, sebenarnya kita bangga Mbak ada di Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini salah satu provinsi terbesar dari Pulau Jawa. Kemudian kalau kita mencoba melihat ke belakang ya, pernah saya membaca itu hasil survei dari BPS tentang jumlah kendaraan. Nah, ini saya bukan bicara angkanya, tapi saya melihatnya gini, di Jawa Timur ini ternyata kendaraan bermotor ini tertinggi di Indonesia. Tahun 2022 itu hasil survei BPS menunjukkan bahwa angka kendaraan bermotor Jawa itu ada 23 juta sekian. Kemudian yang kedua itu Jakarta. Jadi Jakarta di bawah kita. Justru di bawahnya? Ya. Tapi kalau kita melihat tingkat kemacetan, inilah yang kita patut berbangga itu karena di Jawa Timur dengan kendaraan yang tertinggi, tapi kemacetan relatif terkendali. Nah, ini bangga. Tetapi bagaimanapun juga, dengan setiap tahun adanya peningkatan kendaraan bermotor, kita juga ngeri-ngeri sedap gitu loh. Karena apa? Kalau kendaraan rumusnya tahun ke tahun pasti bertambah. Jumlah jalan relatif tidak berkembang. Nah, kalau ini selalu berjalan terus, tidak ada skema-skema lain dari pemerintah daerah dalam rangka antisipasi kemacetan, ini nanti akan menjadi satu persoalan yang besar. Nah, dari situlah makanya pemerintah Jawa Timur di sini sebelum kita itu mendapatkan atau terjadinya kemacetan yang seperti di daerah-daerah lain, kita antisipasi. Salah satunya dengan adanya Transjatim. Nah, Transjatim ini salah satu solusi dalam rangka untuk mengantisipasi ketika nanti terjadi kemacetan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas sekarang dengan adanya iklim yang ekstrim seperti ini juga tidak lepas karena ada emisi rumah kaca, gas rumah kaca. Ini juga salah satunya penyebabnya juga polusi udara seperti ini. Nah, dengan adanya hadirnya Transjatim, ini diharapkan mampu mengurangi tingkat emisi gas rumah kacanya. Salah satunya di situ, di samping sebab-sebab yang lain. Nah, kalau kita bicara kaitannya dengan angkutan umum, Transjatim,
Trans-Jatim ini sebenarnya justru sudah diresmikan kemarin, Mbak. Hari Senin kemarin di Mojokerto ini yang koridor 6. Oh, sudah. Sudah kemarin. Kita Komisi D diundang ke sana. Nah, ini memang menghubungkan antara Sidoarjo dengan Mojokerto yang Mojosarinya lewat lintas selatan. Nah, ini juga dalam rangka antisipasi ini. Nah, mungkin ke depan setelah koridor 6 ini jalan, sudah sip, baru kita menambah koridor lagi di koridor 7. Nah, koridor 7 ini kaitannya dengan Sidoarjo lewat barat sampai Gresik, balik Surabaya. Nah, konsepnya setelah ini selesai, baru nanti ini berkembang ke daerah-daerah yang lain. Misalkan seperti Malang Raya. Kemudian di wilayah saya di Jember sana juga. Ini daerah-daerah pada antri, Mbak, dengan melihat perkembangan Trans-Jatim yang cukup diminati oleh masyarakat seperti ini. Gimana nggak diminati, Pak? Murah meriah. Murah meriah. 5.000 udah dapat AC, Pak. Betul. Pelayanannya luar biasa. Dari sisi ketepatan waktu relatif lebih baik daripada kendaraan umum yang lain, kan seperti itu. Baik, baik. Kalau melihat sekarang animo masyarakat terhadap Trans-Jatim ini begitu luar biasa. Koridor 6 juga sudah di-launching, Pak. Tapi pasti kan ada tantangan tersendiri, Pak, di dalam pelauncingan berikutnya gitu. Kemudian terkait dengan rute-rutenya juga. Yang jelas setiap ada aksi pasti ada reaksi. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu pasti tantangan itu pasti ada. Sekecil apapun itu ada. Lah dari sinilah dalam rangka mengantisipasi persoalan tersebut, kita Komisi D selalu memberikan masukan-masukan ke eksekutif khususnya Disub dalam rangka untuk betul-betul melakukan kajian. Ketika koridor ini masih belum dilaksanakan, tolong ini dikaji semaksimal mungkin agar dampak-dampak negatifnya itu tidak begitu mengemuka. Salah satunya kaitannya dengan trayek-trayek kendaraan yang terdahulu. Nah, ini bagaimana cara antisipasinya. Kemudian feeder-feeder yang ada. Nah, ini juga harus diantisipasi. Tapi alhamdulillah selama launching dari koridor pertama sampai kelima yang sudah jalan, ini alhamdulillah relatif cukup bagus, tidak ada persoalan yang mengemuka. Bahkan dari situ, pancingan dalam rangka untuk masyarakat menggunakan angkutan umum Trans-Jatim ini luar biasa tinggi. Ini sebagai salah satu bukti gini, ada yang koridor pertama, koridor 1, ini justru kita sudah sudah meluncurkan yang kategori luxury. Jadi sudah ada luxury. Kalau tidak salah ada berapa persen lebih, sekitar 8 gitu kok luxury. Nah, ini kan salah satu pertanda bahwa masyarakat di semua level sudah mulai bisa menerima. Karena luxury sekarang ini untuk tiket atau apa namanya itu ya. Kalau yang biasa kan 5.000. Nah, ini kalau tidak salah 30.000. Berarti kalau sudah seperti itu, ini kan tidak bersubsidi. Ketika tidak bersubsidi, berarti yang menggunakan bisa kalangan menengah ke atas. Nah, inilah pancingan yang luar biasa sehingga masyarakat angkutan umum menjadi satu kebutuhan, bukan hanya sekedar sekedar pajangan saja gitu loh. Baik. Berarti ini luar biasa sekali begitu ya Pak Satip ya inovasinya. Karena sudah merambah ke luxury tadi. Kayaknya saya harus coba deh pemirsa bis Trans-Jatim yang luxury ini seperti apa. Saya harus main-main ya ke terminal Surabaya ya, Purabaya. Baik. Kalau ke terminal ada ya saya ya. Oke. Jangan sendirian ya. Saya takut sendirian. Siap. Saya bawa di bapak sopir di situ kamu. Oke deh. Tapi kalau Pak Satip sendiri melihat orang-orang yang menggunakan transportasi publik sama ketersediaan transportasi publik di Jawa Timur ini gimana? Apple to apple nggak seimbang nggak Pak? Kalau kita bicara seimbang memang belum seimbang. Cuma persoalannya gini, kita membacanya di mana ketika kita menyiapkan kendaraan untuk transportasi umum yang atau bentuk kita ngomong Trans-Jatim aja lah. Ini dari koridor ke koridor itu selalu peminatnya tinggi. Nah, dari situ akhirnya apa? Akhirnya membaca kembali lagi ke ini. Hasil survei ya, dari 23 juta kendaraan yang ada di Jawa Timur, ini 19 juta itu sepeda motor. Berarti logikanya
ketika di sini angkutan umum Transjatim dari hari ke hari meningkat, berarti logikanya orang-orang yang awalnya pakai kendaraan sepeda motor kan ini sudah mulai bergeser menggunakan angkutan umum. Nah, dari sini ini akan menjadi satu tantangan juga bagi pemerintah dalam rangka untuk menyediakan kendaraan. Saya selalu mati-mati gini, ketika kita mau membuka koridor, tolong juga dihitung tingkat besaran penumpangnya yang masuk. Jangan sampai ketika kita menyiapkan di sini ada sekian bus, tapi penumpangnya sepi. Jangan sampai ketika kita menyiapkan sekian bus, tapi ternyata justru penumpangnya membludak malah tidak termuat. Ya. Nah, ini kan bisa menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik juga gitu loh. Nah, seperti itu. Baiklah, berarti kita PR-nya adalah untuk mengevaluasi terus-menerus begitu ya Pak ya, terkait dengan jumlah ketersediaan armada dan juga penumpang yang antusias untuk menaiki moda transportasi Transjatim begitu. Dan pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi, tetap bersama kami, jangan kemana-mana di Rembuk Jawa Timur. Dengan semakin banyaknya pemirsa masyarakat yang menggunakan transportasi publik, ini artinya antusias dan juga armada transportasi publik seperti Transjatim ini harus diperbanyak. Tapi permasalahannya adalah bagaimana untuk merubah mindset masyarakat dari yang semula nyaman menggunakan kendaraan pribadi, jadi nyaman menggunakan kendaraan publik atau kendaraan umum gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Satip, ternyata ada Transjatim yang luxury. Saya penasaran sebenarnya ya. Mungkin setelah acara ini saya akan ke sana untuk mencoba langsung nih. Bagaimana kemudian Pak Satip melihat bahwa transportasi publik ini begitu diminati, tapi ada PR yang lebih krusial lagi selain memperbanyak koridor dan juga armada, yaitu merubah mindset masyarakat nih Pak. Ya. Jadi gini, sebenarnya program yang dibikin oleh Dishub berupa Transjatim ini sebenarnya kan seperti tadi yang di awal saya sampaikan, salah satunya untuk mengurai kemacetan, mengantisipasi macam-macam, dan juga ini juga bisa menimbulkan atau menjadi pengungkit perekonomian juga. Ya. Nah, karena tujuan utama dari Transjatim ini ada beberapa tujuan utama, salah satunya itu yang terpenting itu adalah mengurai kemacetan. Kita bicara masalah kemacetan aja dulu. Maka di sini kita sangat berharap atau masyarakat sangat berharap rute-rute yang dilalui oleh Transjatim ini betul-betul di situ melewati simpul masyarakat. Artinya gini, seperti koridor 6. Koridor 6 ini kan Sidoarjo, Mojosari, lewat Watu Kosek toh. Ya. Terus kemudian ke Mojosari kan gitu ya, Mojosari. Nah, rute ini kan banyak perusahaan-perusahaan, banyak pabrik-pabrik, di mana notabene kalau kita bicara pabrik pasti banyak di situ para, mohon maaf, buruh-buruh pabrik. Ya. Nah, yang selama buruh-buruh pabrik itu banyak pakai kendaraan roda 2, agar tingkat kemacetan tadi bisa terantisipasi, kita harapkan buruh pabrik tadi itu bisa naik kendaraan Transjatim, seperti itu. Nah, yang pertama, mungkin kalau memang di sini pakai kendaraan pribadi akan lebih mudah terjangkau, misalkan dari rumah langsung bisa sampai di perusahaan. Ya. Tapi kalau lewat pakai Transjatim, mungkin kalau rumahnya gangnya masuk, dia harus jalan dulu. Ya. Ini salah satu risiko. Kemudian ketika turun pun itu kan di halte, tidak bisa sembarang tempat. Dan halte menuju perusahaan pasti juga jalan masuk. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi persoalan yang harus betul-betul kita sosialisasi masyarakat. Jangan melihat jalannya, jangan melihat jaraknya ke tempat halte itu masih ada jarak yang cukup jauh sehingga menjadi males. Tapi bacalah ke depan bahwa dengan menggunakan kendaraan Transjatim, pertama adalah dari sisi ekonomis juga lebih murah. Ya. Kedua, keamanan lebih terjamin. Betul. Terus kemudian tambah lagi rasa nyaman. Nah, dari situ maka otomatis dengan pengeluaran yang sedikit, dengan penghasilan katanya yang tetap, otomatis kan kalau bicara keuntungan akhirnya menjadi meningkat kan gitu. Nah,
Ini yang harus selalu kita sosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat itu bisa tertarik untuk menggunakan angkutan umum atau angkutan Transjatim. Memang kita masih belum bisa sepenuhnya seperti yang ada di luar negeri, di mana konektivitas antara kendaraan umum yang bersifat trans seperti ini bisa langsung terkoneksi dengan stasiun-stasiun yang lain. Misalkan kalau di luar negeri itu ada di sini halte, kemudian tengah halte di sebelahnya sudah stasiun, mudah-mudahan kita belum seperti itu, masih jauh. Tapi yang penting bagaimana kita sudah bisa melaksanakan hal-hal yang menjadi impian kita semua seperti itu. Baik, artinya optimalisasi layanan Transjatim ataupun moda transportasi publik yang dicanangkan oleh Provinsi Jawa Timur ini harus memenuhi 2 kriteria ya, kalau yang saya tangkap ya, keterjangkauan sama aksesibilitas, begitu ya Pak ya? Betul, Apakah sejauh ini sudah optimal Pak terkait dengan 2 hal tersebut, terjangkau dan aksesibilitasnya tuh sudah bisa oke gitu Pak? Kalau keterjangkauan saya pikir masih belum ya, masih belum. Kita masih pada tataran bagaimana masyarakat merasa tertarik dulu. Tertarik dulu. Karena gini, masih belum, dan sekaligus di sini pihak Dinas Perhubungan tidak mematikan feeder-feeder yang sudah ada. Atau bahkan dari sini bisa menciptakan satu ruang tersendiri bagi usaha-usaha angkutan yang lain, misalkan seperti ojol, akhirnya mereka mempunyai ruang tersendiri dalam rangka untuk mengantarkan orang dari rumah menuju ke ini tadi, ke ke halte-halte tadi gitu loh. Betul. Sehingga kalau kita katakan mematikan feeder yang lain, enggak. Justru kita memberikan ruang secara formal bagi mereka untuk bisa hidup berdampingan dengan Transjatim. Ruang kolaborasi selebar-lebarnya ya Pak, untuk tidak hanya moda transportasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi, tapi juga oleh swasta. Betul. Biar harmonis begitu Pak ya. Nah itu pemirsa yang perlu di garis bawahnya atau di highlight begitu ya. Tapi Pak melihat bahwa sekarang itu feeder-feeder yang saya tahu ya Pak, monggo dikoreksi kalau misalkan saya salah gitu, terkait dengan feeder-feeder ini sejauh ini masih ada di area Surabaya aja Pak. Kita di Surabaya itu punya yang namanya Warawiri. Bagaimana dengan kota-kota lain yang masih dalam cakupan aglomerasi Pak? Jadi gini, tetap mereka kita kasih ruang. Jadi bahkan gini, kalau kita bicara di daerah lain, kalau dalam kota saya pikir relatif lebih aman gitu loh. Kalau di luar kota lebih banyak feeder-feeder yang sudah tidak jalan, karena gini, yang dulu ada angkutan umum, kemudian masyarakat itu pola berpikirnya berubah sesuai dengan kemajuan teknologi, yang dulu mau jalan ke sana harus pakai angkutan umum, kemudian angkutan umum mati karena banyak orang yang pakai sepeda sendiri, dan seperti itu. Nah, ini banyak terjadi seperti itu gitu loh. Lah harapan kita dengan adanya halte-halte seperti ini bisa menghidupkan kembali, gitu loh. Sehingga orang bacaannya gini, orang yang awalnya enak naik sepeda motor lewat sini, terus kemudian sekarang mau ke sini, loh sini ada Transjatim. Lah daripada mbak sepeda ke sini, mending kalau di sini ada feeder yang lain, ya ikut feeder yang ini gitu loh. Biar feeder yang lain tuh bisa tetap jalan. Ini khusus di luar kota loh ya. Kalau di dalam kota Surabaya ini lebih aman, Yang luar kota yang perlu ditambahkan lagi. Ada satu rangsangan. Iya, baiklah kalau begitu. Sebenarnya Pak, kalau bicara soal transportasi publik, ini kalau misalkan ada integrasi begitu ya antara moda transportasi darat, udara dan laut tambah Ciambi lagi ya Pak. Betul. Jadi gini. Sampai sana Pak? Nah, jadi gini. Itu kata pengintegrasian ini memang ini satu PR kita ya. Yang penting gini dulu, bagi kami anggota DPR, layanan yang terjadi di darat dengan adanya Transjatim yang sekarang sudah mulai menggeliat, membesar, bahkan koridor selalu bertambah, dan insya Allah setelah koridor 6, koridor 7 seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian habis ini dibikin lagi koridor selanjutnya untuk melayani masyarakat Malang Raya. Di samping daerah-daerah wilayah darat ini yang bisa kita kembangkan kaitannya dengan
Transjatim tadi, kita juga mendorong gini, karena wilayah Jawa Timur bukan hanya darat saja. Kita itu punya sekian ratus pulau, sekian puluh pulau yang berpenduduk. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi ini? Ini tidak bisa kita serahkan sepenuhnya ke swasta, karena swasta itu profit oriented. Nah, sedangkan kita profit iya, tapi pelayanan yang lebih tinggi di situ. Nah, dari sinilah makanya kami beberapa kali diskusi dengan kita mendorong bagaimana caranya Transjatim ini bukan hanya di darat, tapi ada trans laut juga, bukan? Ini harus apa ya? Harus realisasikan, karena itu tadi. Bahkan saya gini, saya itu pernah satu saat kunjungan kerja itu ke Kalimantan Timur, Kalimantan Timur. Ternyata kita itu mempunyai pulau, salah satu pulau, saya lupa namanya ini Mbak Cuma. Pulau tersebut kalau kita bicara wilayah, ini lebih dekatan ke Kalimantan Timur daripada ke Jawa Timur. Tapi masuknya Jawa Timur, masuk Jawa Timur gitu loh. Lah, ini mereka kalau belanjanya ke Kalimantan Timur. Tapi balik lagi, kendalanya adalah kaitannya angkutan. Lah, dari sini akhirnya apa? Kita mendorong adanya angkutan laut. Ini insya Allah dalam waktu dekat juga tidak lama lagi nih, dalam waktu dekat ini mau direalisasikan ada kapal yang menghubungkan kalau tidak salah dari Probolinggo, kemudian ke Jangkar, ke Raas, bahkan sampai ke pulau tersebut. Nah, ada semacam itu juga. Ini modelnya sama dengan Transjatim. Nah, saya kemarin itu bicara tentang ini kira-kira kapan ini masih dilakukan kajian. Ya mudah-mudahan tidak dalam waktu lama bisa terrealisasi. Karena gini, kita sadar ya, dengan adanya transportasi yang terbatas, maka ketika kita bicara kemajuan masyarakat, akan menjadi satu persoalan yang utopis ketika kita bicara di kepulauan dengannya ada Jawa Timur akan bisa sama. Nah, dari sinilah makanya ketika kita bicara Jawa Timur, kita harus bicara masyarakat Jawa Timur secara integral, secara menyeluruh. Petanya seperti apa sih? Fotonya seperti apa sih? Apakah betul masyarakat sekarang di Jawa Timur semuanya pada tingkatan yang segini? Ternyata kan enggak. Ada yang tingkat segini, ada yang gini, ada yang gini. Bahkan saya sempat baca ini serius atau tidak, saya enggak paham. Ada semacam pembagian 3 provinsi di Jawa Timur. Ini juga saya melihatnya ada satu kewilayahan yang seperti itu, gitu loh. Nah, dari sini kalau kita ingin tetap menjadi satu kesatuan provinsi Jawa Timur, maka masyarakat-masyarakat yang masih tertinggal dengan saudara kita di daerah lain, ini harus kita cari akar permasalahannya apa, gitu loh. Setelah kita melihat salah satunya ya masalah transportasi ini, gitu loh. Transportasi lah ini, makanya dari situ kami selalu mendorong ke Dishub, tolonglah pembangunan yang ada ini juga pendistribusiannya secara proporsional di kepulauan yang lain. Salah satu kebutuhan utama adalah dermaga. Nah, kalau dermaganya sudah dibangun, tapi kalau kapalnya tidak ada yang lewat, terus mau pakai apa? Sama aja gitu bohong ya Pak. Nah, malah buang-buang uang betul, atau anggaran nanti jatuhnya. betul, Baik. Masalah adanya ketimpangan transportasi publik yang hanya saat ini ya terpusat pada wilayah aglomerasi saja, ini yang menjadi tantangan Jawa Timur kini. Kita akan mencari tahu bagaimana solusinya dari Pak Satip dari Komisi DPR Jawa Timur. Sesaat lagi tetap bersama kami. Seru banget memang pemirsa berbicara mengenai transportasi publik yang menjadi andalan warga Jawa Timur sekarang ya, apalagi warga yang berada dalam wilayah aglomerasi, yaitu di Gerbang Kertosusilo gitu. Gerbang Kertosusilo, Susila. Nah, Pak Satip tadi sudah disampaikan ya bahwa sebenarnya DPRD Jawa Timur ini juga tidak ingin bahwa adanya pengembangan transportasi publik atau transportasi umum ini terjadi ada di wilayah aglomerasi saja, Gerbang Kertosusilo tadi ya Pak ya, tapi di wilayah-wilayah lain juga. Nah, ini bagaimana pendapat Anda dan bagaimana juga Komisi di DPRD Jawa Timur ini bisa terus mendorong dan juga mengupayakan transportasi publik berkualitas di darat, laut, dan udara. Monggo Pak. Memang kita tidak ingin
yang namanya pembangunan atau dalam rangka satu mengatasi persoalan ini tertumpu pada satu wilayah di wilayah tertentu dalam satu provinsi. Misalkan Jawa Timur hanya gerbang itu tidak ingin seperti itu. Memang kalau tidak salah, memang ada sebuah teori gini. Kita memaksimalkan satu daerah tertentu untuk mencapai satu target tertentu, kemudian setelah target tertentu ini bisa meluber ke daerah yang lain. Nah, menurut saya ini rasanya menjadi kurang adil kalau kita bicara di provinsi. Dari sini, di samping kita itu memaksimalkan yang ada di satu daerah tertentu memang punya potensi untuk maksimal, tapi juga jangan meninggalkan daerah-daerah yang lain. Karena ketika daerah-daerah yang lain ini kurang mendapat perhatian, maka yang terjadi adalah ketimpangan sosial yang sangat tinggi tadi itu. Betul. Bukan hanya ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi juga. Nah, dari situlah makanya kami mendorong Transjatim, salah satu pengungkit perekonomian ini juga tersebar berada di wilayah-wilayah yang berada di Jawa Timur, termasuk tadi yang saya sebutkan, misalkan di Malang Raya, kemudian di Jember, Madiun Raya, Kediri. Nah, ini kan salah satu dalam rangka untuk mengungkit perekonomian yang ada di wilayah sana. Sehingga yang namanya ketimpangan-ketimpangan tadi, saya bisa kita eliminir. Memang gini, ini kan kita bicara darat. Tadi sempat disinggung Mbak Sima kaitannya dengan laut, udara. Betul. Kita kepingin di sini juga terintegrasi gitu loh. Tapi persoalannya sekarang kita akan menuntaskan ini dulu, darat dulu, tapi tidak meninggalkan yang lain. Yang lain juga kita bangun gitu loh. Kita bangun lah. Nanti setelah ini sudah terbangun kaitannya dengan laut, kemudian udara. Kalau di Jawa Timur cuma ada beberapa bandara ya. Kalau di sini ada Juanda, Malang Abdurrahman Salim milik provinsi. Nah, ini kan nanti bisa kita integrasikan dengan Transjatim yang ada di Malang. Nah, kemudian dari Malang ke Surabayanya, ini biar ada angkutan yang selama ini sudah jalan tetap jalan. Jangan sampai ini diganti Transjatim. Ini jadinya bukan Transjatim lagi ini malahan gitu loh. Kasihan mereka yang sudah ada menjadi mati. Nah, ini biar tetap hidup, ini hidup. Kemudian kalau laut sudah ada, udara juga sudah ada, mudah-mudahan di daerah lain yang ada bandaranya seperti yang ada di Madura, di Jember bisa hidup kembali, kemudian Banyuwangi, ini bisa nyambung, ini akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Ini memang diharapkan oleh masyarakat ya, bahwa adanya konektivitas transportasi publik di masing-masing daerah ini bisa meningkatkan dampak ekonomi dan juga sosial, begitu ya Pak ya. Nah Pak, terkait dengan, tadi kan kita sempat berbicara soal indikator kerja di Jatim nih, yang ternyata tidak tercapai, ada yang tidak tercapai di tahun 2024, salah satunya adalah tentang ketimpangan wilayah. Ini bagaimana kemudian Komisi DPRD Jawa Timur bisa menuntaskan hal tersebut nih? Kayak kalau bisa di tahun 2025 udah selesai, Pak. Baik, memang itu menjadi tugas kami sebagai anggota DPR, bagaimana caranya kita bisa memberikan satu masukan ke pemerintah untuk menjadi sebuah program dalam rangka untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang ada. Kalau kita bicara tahun, ya rasanya tidak mungkin lah, Sima. Tidak mungkin. Karena ini butuh sebuah program yang berkelanjutan, yang nantinya di sini betul-betul bisa mampu meningkatkan potensi wilayah masing-masing gitu loh. Nah, salah satu dalam rangka untuk meningkatkan potensi wilayah tadi adalah konektivitas tadi. Misal gini, daerah yang sekarang itu sudah punya atau sudah dilewati tol dengan daerah yang belum dilewati tol. Ini tingkat perkembangannya juga berbeda. Daerah yang mempunyai jalan nasional, kemudian yang tidak punya jalan nasional, ini juga beda. Ya. Nah, harga tanahnya naik Pak ya? Betul. Ini yang harus dikaji. Bukan hanya harga tanah sih, Ma. Tapi juga kaitannya gini. Pabrik-pabrik yang akan berdiri juga ini salah satu menjadi perhitungan gitu loh. Investor-investor masuk ini juga menjadi satu perhitungan. Ketika investor akan masuk pada suatu daerah, pasti yang dilihat dulu adalah infrastrukturnya. Memenuhi syarat enggak jalannya yang ada. Saya tidak ingin investor masuk di situ, tapi ternyata persoalan infrastruktur menjadi satu persoalan utama. Salah satu contoh gini, di Jember ada perusahaan besar yang namanya Imasco.
jalan yang dilewati jalannya provinsi. Lah, jalan provinsi ini kan kekuatan beban angkutannya kan berbeda dengan jalan nasional. Ketika yang lewat di sini melebihi tonase dari kemampuan jalan provinsi, maka di sini pasti yang terjadi apa? Jalannya rusak. Cepat rusak. Berat. Nah, dari situlah makanya ketika suatu daerah konektivitasnya ini sudah berjalan baik atau belum tersambung terkoneksi, maka di situ juga pengaruhnya cukup tinggi terhadap terciptanya ketimpangan itu tadi. Baik. Intinya banyak PR ya Pak yang perlu dilakukan oleh pemerintah harus Provinsi Jawa Timur. step by step. Step by step itu tadi ya. Terakhir Bapak tentang pesan-pesan kepada masyarakat terkait penggunaan transportasi publik ini, bagaimana seharusnya masyarakat nih, yuk dirubah yuk mindsetnya, yuk kita juga berbenah sama-sama nih, tapi ya kamu juga berbenah juga. Ya, betul. Jadi gini, saya selaku wakil rakyat di Jawa Timur selalu kepingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Ketika pemerintah di sini itu membuat sebuah program yang tujuannya untuk kebaikan, yang tujuannya untuk memudahkan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, tapi masyarakat itu mau menyambut dengan baik. Salah satu contoh adanya Transjatim. Saya berharap sekali masyarakat Jawa Timur di sini mampu dan mau menggunakan Transjatim sebagai angkutan dalam rangka berhilir mudik lah, berhilir mudik. Mobilitasnya ya Pak? Dalam rangka melakukan aktivitas yang menghubungkan daerah mana bisa menggunakan Transjatim. Dan Transjatim ini pemerintah juga membacanya gini, masyarakat yang dibutuhkan bukan hanya Transjatim yang murah, tapi juga yang lebih baik pelayanannya. Ya. Lebih baik ada yang namanya lusuri tadi. Nah, harapan saya kelas menengah ke atas bisa menggunakan lusuri lah, daripada memakai kendaraan sendiri. Kalau yang 5.000 kita pakai lah untuk saudara-saudara kita yang lain. Nah, kalau menengah ke atas bisa menggunakan lusuri, kita taruh dulu kendaraan kita di rumah. Selama ini bisa menjangkau ke tempat kerja masyarakat yang punya pengajaran yang lebih baik daripada saudara-saudara kita yang lain. Betul, baiklah. Terima kasih Pak Satip sudah berbincang bersama kita terkait dengan transportasi publik di Jawa Timur. Ternyata memang sedang berbenah ya, tahap lah. Kalau tadi kata Pak Satip itu step by step transportasi publik di Jawa Timur ini berkembang dan memang belum sepenuhnya bisa diandalkan bagi masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan ya. Kecuali memang wilayah-wilayah yang tadi saya bilang, yaitu wilayah-wilayah aglomerasi. Dan tentu saja pemirsa, penguatan Transjatim ini perlu ditingkatkan lagi terkait dengan rutenya, penambahan armadanya, serta integrasi antar moda yang terus diupayakan oleh Provinsi Jawa Timur. Kita akan membahas lagi nanti ya Pak ya, terkait dengan transportasi publik di episode selanjutnya. Kita sudahi dulu. Saya Sima Perwira pamit beserta dengan Pak Satip juga pamit dari Komisi D DPR Jawa Timur, fraksi Gerindra, Dapil Lumajang dan Jember. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.